Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena perkenan Tuhan juga kita boleh ada di hari ini, meskipun masih kita jumpa lewat media, lewat Facebook, lewat online dan sebagainya. Tapi tidak mengurangi kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Sebagai hamba Tuhan, saya menghimbau bagi gembala, bagi jemaat di bidang firman Allah, mari kita siapkan buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa bagi kita, mujizat Tuhan pasti nyata dan mujizat Tuhan pasti terjadi apabila kita yakin dengan firman Allah, apabila kita percaya pada firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang iman di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Sekali lagi saya akan berbicara tentang Immanuel. Mazmur pasal yang ke-23. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian: sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang Tuhan, seperti saya katakan, judul khotbah saya tadi tentang Immanuel, yang artinya bahwa Allah menyertai, Allah beserta dengan kita di setiap waktu, di setiap kesempatan dimanapun kita ada. Allah Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama dengan kita. Amin. Amin.
Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Aku berjalan dalam lembah kegelapan. Daud sudah banyak sekali menghadapi apa yang namanya lembah kegelapan. Daud bukan hanya 1-2 kali menghadapi apa yang namanya lembah kegelapan. Ketika dia juga dikejar-kejar oleh Saul, dia juga menghadapi apa yang namanya lembah kegelapan. Ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom, dia juga menghadapi apa yang namanya lembah kegelapan. Sesuatu yang belum dia lihat, itu juga bicara tentang lembah kegelapan. Ketika dia diperhadapkan dengan situasi kondisi yang dia tidak pernah tahu apa yang akan dia hadapi, itu juga bicara tentang lembah kegelapan. Begitu juga kita, saudara dan saya, kita juga seringkali diperhadapkan dan banyak kali Tuhan izinkan menghadapi apa yang namanya lembah kegelapan. Tetapi kita harus tahu hari ini ada sesuatu yang datang dalam hidup kita untuk menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Hari ini saya akan memberikan firman Allah ini yang kita baca dalam Mazmur pasal 23 ini. Bagaimana Daud dengan yakin bahwa Allah itu Immanuel. Hari ini juga lewat firman Tuhan saya akan mentransferkan bagaimana Allah Immanuel itu akan ada terus beserta dengan kita. Amin. Di dalam lembah kegelapan sekalipun kita ada di dalamnya, kita diperhadapkan dengan apa yang namanya lembah kegelapan. Daud berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta. Ini luar biasa bagi kita. Ya, sekali lagi ini sesuatu yang luar biasa bagi kita. Bagi kita orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus memiliki satu kepercayaan seperti apa yang dimiliki oleh Daud. Daud manusia biasa, Daud sama dengan kita. Tetapi dia memiliki keyakinan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan apa yang namanya, bisa saya katakan ini satu hal yang membuat kita rasa takut. Karena di lembah kegelapan ada ketakutan. Secara manusia Daud juga menghadapi ketakutan. Bukan Daud tidak takut. Bukan Daud karena dia juga manusia. Daud mengalami apa yang namanya kekhawatiran. Tetapi dia meyakinkan bahwa dalam hidupnya ada Tuhan beserta dengan dia. Begitu juga kita sebagai manusia, meskipun kita percaya kepada Tuhan, seringkali kita merasa takut, merasa bimbang, merasa kecewa, merasa khawatir. Tapi hari ini ada firman Tuhan yang saya mau sampaikan akan menguatkan iman percaya kita sebagai orang percaya, bahwa sekalipun kita ada di dalam lembah kegelapan, kita harus percaya bahwa Dia Immanuel. Dia yang ada, Dia yang menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, kenapa Daud begitu yakin dan berkata bahwa Tuhan itu Immanuel? Ya. Kenapa Daud begitu yakin, begitu percaya? Sehingga dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Kenapa begitu yakin, begitu optimisnya Daud? Apa yang membuat Daud begitu yakin, begitu optimis? Sehingga dia berkata, engkau Tuhan beserta dengan aku. Tuhan ada bersama dengan aku. Hari ini kita akan belajarkan dua hal yang saya akan sampaikan. Kenapa Daud begitu yakin, begitu optimis? Ya. Dan berkata Tuhan itu Immanuel. Dia itu beserta dengan. Yang pertama yang dimiliki oleh Daud, yang harus kita tahu dan harus kita pelajari bersama-sama. Kenapa Daud begitu yakin? Karena
Daud sudah menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini yang Daud lakukan. Dia menjadikan Tuhan itu sebagai gembalanya. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Rupanya ini kunci. Kenapa Daud begitu yakin, begitu optimis, sehingga dia berkata bahwa Tuhan itu Immanuel dalam hidupnya. Rupanya Daud itu sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala. Kenapa Daud berkata Tuhan itu gembala? Ini satu pengalaman Daud ketika dia mengembalakan kambing domba yang dimiliki oleh ayahnya Isai. Bagaimana Daud sebagai gembala kambing domba, dia merawat, dia menjaga baik-baik domba yang dipercayakan kepada dia. Sehingga ketika ada binatang-binatang buas yang akan datang menerkam kambing domba yang dipelihara oleh Daud, dijaga oleh Daud, digembalakan oleh Daud, dia rela. Sekali lagi, Daud rela menghadapi binatang-binatang buas yang datang menerkam. Sekali lagi, Daud rela dengan dirinya dia datang untuk menghalau binatang buas. Dia melawan binatang buas yang akan datang menerkam kambing domba yang digembalakan. Sehingga dia menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema judul dalam pembacaan ini, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dan berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan tidak kekurangan aku, dia gembala. Dia menuntun, dia menjaga. Dia memberikan makan, dia memberikan minum yang baik. Dia menyediakan, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan yang benar. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Untuk apa? Untuk memiliki makanan yang segar. Tuhan memiliki tanggung jawab penuh kepada Daud. Dan hari ini saya transferkan firman Tuhan dalam pembacaan kita. Kita sebagai orang percaya, Tuhan yang Daud percaya sama dengan Tuhan dan saya, saudara percaya. Sama. Tuhan itu adalah Immanuel. Dia yang menyertai hidup kita. Bagaimana kita bisa merasakan penyertaan seperti Daud merasakan penyertaan itu? Jadikanlah Tuhan sebagai gembala. Gembala yang baik, dia akan menjaga, melindungi kita. Dia akan merawat kita. Dia akan memberikan kita makanan-makanan yang segar. Dia akan senantiasa memelihara. Dia tanggung jawab penuh atas hidup kita. Siang malam dia ada bersama dengan kita. Firman Allah berkata dalam Mazmur pasal 121. Kalau kita baca situ, Tuhan penjaga Israel. Firman Tuhan berkata, nyanyian jarak, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kaki bergoyang. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti kau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Artinya Tuhan, gembala yang baik itu menjaga, melindungi kita dalam setiap waktu yang kita lewati, baik siang maupun malam. Dia gembala yang baik. Dan ini yang Daud lakukan, dia menjadikan Tuhan itu gembala yang baik. Sehingga dia katakan, dia dengan yakin berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Rupanya kenapa Daud tidak takut bahaya? Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan gembala yang baik itu, Tuhan adalah Allah yang baik itu, ada menyertai. Amin. Kalau kita membuat Tuhan itu gembala kita, yang menyertai kita, kemanapun kita pergi berada, di lembah kekelaman sekalipun, kita tidak akan takut. Amin. Keadaan hari-hari ini yang kita hadapi boleh menakutkan banyak orang, tetapi bagi kita orang percaya, sekali lagi, Tuhan gembala yang baik. Dia menjaga kita, Dia memelihara kita, Dia memberikan pertolongan, Dia memuaskan kita, Dia menyegarkan jiwa kita. Jadikan Tuhan gembala yang baik. Bagaimana kita menjadikan Tuhan gembala yang baik? Datang kepada Tuhan. Karena Yohanes sudah bicara tentang gembala yang baik. Gembala yang baik itu dia tahu semua kebutuhan. Dia tahu, gembala yang baik dia tahu apa yang sedang dihadapi oleh domba-dombanya. Tuhan itu gembala yang baik. Oleh sebab itu mari kita yakinkan dalam hidup kita dan jadikan Tuhan itu gembala yang baik. Dia yang mengembalakan hidup kita, Dia yang menuntun hidup kita. Dan kalau Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kita, kemanapun kita pergi berada, firman Allah berkata kita kembali kepada pembacaan kita. Ia menyegarkan jiwaku, ayat yang ketiga. Ia menuntun aku di jalan yang benar, di jalan yang benar. Gembala yang baik dia akan tuntun domba-dombanya di jalan yang benar. Dia tidak pernah bawa domba-dombanya ke jalan yang salah. Gembala yang baik dia akan bawa domba-dombanya, dia akan memberikan makan domba-dombanya dengan makanan-makanan yang sehat. Dia akan menyegarkan, dia akan membaringkan, kata firman Allah yang kedua, baringkan di padang yang berumput hijau. Bicara tentang ada kehidupan di dalamnya. Tuhan memberikan kita kehidupan. Tuhan menjanjikan kita keselamatan. Itulah gembala. Sehingga Daud begitu yakin, ya. Daud begitu yakin, optimis Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak terbaik. Sebab Engkau, Immanuel, Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Yang kedua, kenapa Daud begitu optimis, begitu yakin bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik? Tuhan itu Immanuel. Yang pertama tadi karena dia menjadikan Tuhan itu adalah gembala yang baik. Yang kedua, yang harus kita tahu dan harus kita pelajari. Yang kedua, karena Daud sudah merasakan Allah Immanuel itu sanggup memenuhi kebutuhannya dalam segala keadaan. Sekali lagi, Daud sudah merasakan Allah Immanuel, Allah yang menyertai dia itu sanggup memenuhi segala kebutuhan dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Sekali lagi, dalam segala keadaan. Dalam ayat yang ke-5 firman Allah berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan. Bicara hidangan, bicara tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Engkau menyediakan di hadapan Allah. Dan ini Daud sudah rasakan. Ya, Daud sudah rasakan Allah Immanuel itu sanggup memenuhi, sanggup mengadakan. Dia Yehova Jireh. Dia yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu dirasakan, itu dialami oleh Daud. Sehingga dia itu optimis bahwa Immanuel, Allah itu beserta dengan aku. Meskipun aku ada di dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya. Meskipun kita ada di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini menakutkan, di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini banyak orang kecewa, bagi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sekali lagi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya, mari kita yakinkan dalam diri kita bahwa Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang Daud sembah, Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia yang menyertai. Dia yang menyertai kita. Kalau Dia yang menyertai kita, dalam ayat yang kelima yang kita baca, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Artinya Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Saya bisa artikan bahwa Tuhan itu sanggup mengadakan apa yang kita perlukan. Tuhan itu sanggup menyediakan apa yang sedang kita butuhkan, kita perlukan. Memang di dalam situasi atau dalam keadaan yang hari-hari ini banyak orang sangat membutuhkan, tapi percaya, sebagai orang percaya, yakinkan bahwa Dia Immanuel. Kalau kita sudah yakinkan, kita sudah percaya bahwa Dia Immanuel, Dia yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, artinya dalam lembah kekelaman sekalipun kita ada di dalamnya, Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Amin. Di tengah-tengah kering pun Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Artinya kalau kita masih ada hari ini, artinya Tuhan masih pelihara hidup kita. Kita masih makan, kita masih minum, Tuhan masih pelihara hidup kita. Yang harus kita lakukan, yakinkan dalam hidup kita bahwa Yesus Tuhan kita adalah Immanuel, Dia yang menyertai kita. Amin. Dia yang melindungi kita, Dia yang ada bersama dengan kita. Jadi hari ini mari kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Meskipun kita tidak setia, seringkali Tuhan tetap setia. Haleluya. Tuhan tetap setia. Nah, firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah sanggup mengadakan, memenuhi keperluan kita, apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Di tengah-tengah banyak orang sedang mengalami krisis, ya. Kalau kita nonton televisi di berita-berita, katanya akan terjadi krisis. Dan memang sudah terjadi. Akibat COVID-19 terjadi krisis ekonomi. Banyak pabrik-pabrik yang tutup, banyak para pekerja-pekerja yang dirumahkan. Orang mengalami krisis ekonomi dengan keadaan, dengan situasi yang terjadi. Tapi kita sebagai orang percaya, mari kita berdoa kepada Tuhan bahwa ketika kita yakin bahwa Yesus Tuhan kita Immanuel, firman Tuhan berkata, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dia sanggup memenuhi, Dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Kenapa Dia sanggup? Karena Dia Allah, Dia Tuhan. Dia yang memiliki bumi, Dia yang memiliki dunia ini dan segala isinya. Selalu saya katakan, kenapa Tuhan menciptakan manusia itu di hari ke-6? Selalu saya sampaikan ini. Karena Dia harus memenuhi segala kebutuhan di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Semua kebutuhan manusia, barulah manusia hari ke-6. Artinya segala kebutuhan, keperluan manusia sudah diciptakan, baru manusia. Sehingga ketika manusia diciptakan, manusia dipercayakan Tuhan untuk menguasainya. Segala kebutuhannya sudah diadakan.
Bagi kita orang percaya, mari kita kuatkan iman. Kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang Daud sembah, Tuhan yang hidup. Percaya kepada Tuhan, Dia sanggup mengadakan apa yang kita butuhkan. Amin. Ini yang Daud percaya juga. Dia sanggup memenuhi kebutuhannya dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, bukan hanya satu keadaan, tapi dalam segala keadaan Tuhan itu sanggup mengadakan. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan hari ini, di siang hari ini, lewat live streaming yang kita dengar firman Tuhan ini sebagai jemaat GPI Negeri Allah. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, yakinkan dalam hidup kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang senantiasa menyertai. Dia Immanuel. Sehingga tema jemaat GPI Negeri Allah di tahun ini Immanuel. Dia menyertai kita. Dia yang menyertai kita. Ingat, jemaat, Dia Immanuel. Kita sudah ambil tema, kita sudah berdoa, dan tema kita tahun ini Immanuel. Yakinkan dalam hidupmu bahwa Yesus yang kita sembah itu Dia Immanuel. Kalau Yesus yang Immanuel dalam hidup kita, Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, biarlah hidup kita menyenangkan hatinya. Hidup kita ada di dalam Tuhan. Hidup kita terus menyembah Tuhan, terus datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita belajar tentang Daud itu seorang pemuji dan menyembah Tuhan. Daud suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Sehingga ketika Saul dirasuk setan, dia dipanggil untuk menyanyikan puji-pujian. Sehingga setan itu pergi. Kenapa? Dengan puji-pujian yang naik. Daud terkenal dengan memuji, menyembah Tuhan. Sehingga dia merasakan bahwa Tuhan itu mengembalakan dia. Sehingga dia merasakan bahwa Tuhan Immanuel itu sanggup memenuhi kebutuhan. Kalau kita mau merasakan itu, mari kita senantiasa menyembah Tuhan. Kesempatan ini kita ada di rumah. Mari kita pakai kesempatan itu untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sehingga iman kita, orang percaya, sebagai orang percaya kepada Tuhan, iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat dalam Tuhan. Dan lewat keadaan yang kita hadapi ini, kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan tidak lama lagi Tuhan datanglah, kata pujian. Tidak lama lagi. Dan kedatangan Tuhan, memang kita tidak tahu kapan, tapi kedatangan Tuhan yang kali kedua pasti akan terjadi. Tanda-tandanya sudah terjadi, sudah banyak terjadi. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga iman percaya kita kuat di hadapan Tuhan. Yesus berkati hari ini jemaat yang kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu gembala yang baik dalam hidupmu. Dan yang kedua, yang Daud, Tuhan Immanuel itu sanggup memenuhi kebutuhannya dalam segala keadaan. Percaya Tuhan Immanuel, Dia sanggup memenuhi kebutuhannya. Haleluya, haleluya. Jemaat kasih Tuhan, hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, baik pribadi menghadapi, baik keluarga yang menghadapi, atau saudara sedang menghadapi sakit penyakit. Saudara percaya Tuhan itu bukan hanya sanggup mengadakan kebutuhan kita, tapi Dia juga sanggup. Dia Immanuel, Dia yang menyertai kita, Dia juga sanggup menyembuhkan kita. Nampaknya Dia Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. Hari ini saya mau berdoa, jemaat yang dikasih Tuhan. Buka hatimu dan percaya kepada Tuhan. Di tempat ini saya berdoa, di sana tangan Tuhan yang ajaib, yang tidak terbatas itu
akan menjamah hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan yang luar biasa akan menjamah hidupmu. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, iman yang lemah dikuatkan, sehingga percaya kita kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Di dalam nama Yesus, berkati jemaat di Bina Filial, dari anak-anak kecil sampai orang-orang tua, berkati mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa, lepaskan berkat Tuhan mengalir buat jemaat di Bina Filial, sehingga mereka merasakan senantiasa penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Di sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas kembali. Tuhan dalam aktivitas kami, baik di rumah, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Segala hal-hal yang mudah, virus-virus penyakit, kami tolak dalam nama Yesus. Singkir dari kehidupan kami, kehidupan jemaat. Dan hamba berdoa, serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala kebutuhan keperluan jemaat, Engkau sanggup mengadakannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Usaha pekerjaan jemaat Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kesehatan jemaat diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kebutuhan mereka diadakan oleh Tuhan. Kami berdoa hari ini sama-sama kami naikkan doa kami kepada Tuhan untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Diberkatilah bangsa kami lepaskan berkat untuk Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Berkati pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden kami, berkati dalam nama Yesus. Kekuatan kesehatan menjadi bagian mereka. Berkati para menteri-menteri yang bekerja juga Tuhan. Diberikan hikmat oleh Tuhan menghadapi Tuhan situasi yang dihadapi oleh bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami, berkati Tuhan. Berkati, berikan hikmat buat pemimpin kami. Begitu juga Tuhan para dokter, para tim medis, Tuhan perawat. Tuhan tolong, Tuhan Engkau berikan mereka kesehatan. Engkau lindungi mereka. Banyak mereka yang sudah Tuhan, oh Tuhan Yesus sudah kena virus Tuhan corona ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau berikan mereka kesembuhan dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan masyarakat Indonesia yang sedang terpapar dengan COVID-19 ini, Engkau jamah sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Berkati juga para aparat kami TNI maupun kepolisian, diberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Keluarga-keluarga mereka, baik keluarga-keluarga para aparat kami maupun keluarga-keluarga Tuhan, para perawat-perawat, para dokter, para tim medis, Tuhan juga berkati mereka di dalam nama Yesus. Berkati pemerintah kami yang ada di pusat, yang ada di daerah, Tuhan, khususnya di daerah Sumatera Utara, diberkati Tuhan. Itu juga yang ada di kota Medan. Tuhan tolong Tuhan, biarlah Tuhan berkati daerah kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami bersyukur, kami tutup ibadah kami. Itu jemaat kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom jemaat kasih Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan berkati. Haleluya.